Baik, Pak Asep. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian yang ada di ruang Zoom, tadi sudah disampaikan oleh Pak Osep tentang saya ya, sudah dikenalkan. Jadi saya tepatnya di Kalimantan, di Samarinda, Kalimantan Timur, di Universitas Mula Warman. Jadi saya di sehari-hari dosen di teknologi pangan atau teknologi hasil pertanian. Nah, Bapak Ibu sekalian, materi yang akan saya sampaikan ini itu terkait dengan sistem jaminan halal, sistem jaminan produk halal (SJPH). Nah, kalau kita bicara SJPH atau sistem jaminan produk halal itu ini sebagai suatu yang harus disusun terlebih dahulu. Jadi sebelum Bapak Ibu sekalian itu mengajukan sertifikat halal, maka sistemnya harus dibuat terlebih dahulu. Makanya ada namanya sistem jaminan produk halal kan itu. Nah, kenapa harus ada itu? Karena sistemnya ini yang mengontrol sebenarnya. Jadi dikontrol oleh sistem. Jadi keberlanjutan produksi segala macam itu mengikuti dari sistem yang dibuat itu. Nah, sekarang kan sistemnya by apa ya? Di akun. Jadi membuat akunnya, tapi sebenarnya kan sudah dipikirkan itu. Kira-kira kalau produknya ini itu kan itu bahannya seperti apa saja, terus prosesnya seperti apa. Nah, Bapak Ibu sekalian, selama 2 jam ke depan, nanti saya akan menjelaskan tentang SCPH. Mungkin tidak apa-apa nanti bisa dua, kan ada 5 kriteria misalkan, 5 kriteria sistem jaminan produk halal. Nanti dua kriteria atau satu kriteria nanti dibuka sesi tanya jawab. Nah, tentunya tanya jawabnya atau pertanyaan-pertanyaannya itu sesuai dengan materi yang kami sampaikan sehingga nggak terlalu jauh nanti jangan-jangan saya uh, jawabnya terlalu jauh misalnya kita fokus kepada sistem jaminan produk halal. Ini saya izin share screen. Ini sudah nampak Bapak sekalian ya, sudah kelihatan Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Bapak. Bapak Ibu. Mohon di sudah ya. Dan penerapan sistem jaminan produk halal. Artinya tadi saya sampaikan bahwa sistem ini harus dibuat dulu. Tidak hanya dibuat, juga diterapkan. Jadi ketika diterapkan, nah siapa yang menerapkan? Tentunya yang menerapkan adalah pelaku usaha. Sebelum nanti dilakukan pemeriksaan oleh pihak auditor yang berasal dari LPH. Jadi ya, harus diterapkan dulu. Nah, sistem jaminan produk halal atau biasa disingkat dengan SJPH, dulu eh, namanya SJH, sistem jaminan halal, terus dengan perubahan dari MUI ke BPJPH itu menjadi sistem jaminan produk halal. Nah, sistem jaminan produk halal ini merupakan pendekatan sistematis. Jadi sistematis, terintegrasi yang disusun, diterapkan dan dipelihara dengan mengidentifikasi bahan dan kontaminasi terhadap bahan pada proses produksi, produk, sumber daya, dan prosedur dalam rangka memastikan dan menjaga kesinambungan proses produk halal sesuai dengan persyaratan yang diterapkan oleh BPJPH. Jadi dibuat tuh sistemnya. Nah, sistem jaminan produk halal itu merupakan persyaratan dalam proses sertifikasi halal dan diterapkan untuk menjamin kehalalan produk dan menjamin kesinambungan proses produk halal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Nah, sebenarnya di ini namanya nanti ada manualnya, manual SJPH. Nah, manualnya ini ada template-nya juga. Jadi ada yang usaha mikro kecil, ada usaha menengah besar, ada rumah potong ayam atau rumah potong hewan. Nah, itu juga ada template-template untuk manual SJPH. Tapi sekarang juga ada. Jadi kalau ngisi di akun Si Halal, kalau tadi pagi sudah diajari atau disampaikan oleh Bu Erni terkait dengan akun Si Halal, makanya mengisi semua di situ. Ada komitmen dan tanggung jawab segala macam sampai ke pemantauan dan evaluasi.
Nah, sistem jaminan produk halal itu harus diterapkan oleh pelaku usaha untuk menjaga konsistensi produksi selama masa berlakunya sertifikat halal. Jadi, kalau sertifikat halal. Nah, Bapak Ibu sekalian, berbeda memang berlaku sertifikat halal kalau dulu MUI waktu megang itu berlaku 2 tahun. Terus setelah itu dengan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014, sertifikat halal dipegang oleh BPJPH berlaku 4 tahun. Terus perubahan lagi Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023, Undang-Undang Cipta Kerja itu, sertifikat halal berlaku selamanya. Jadi tidak ada lagi masa berlakunya. Nah, jadi selamanya asalkan tidak ada perubahan bahan. Nah, ini sehingga uh, ada juga fungsi pengawasan atau fungsi kontrol. Nah, fungsi kontrol itu tentunya ada internal dan eksternal. Nah, Bapak sekalian, struktur sistem jaminan produk halal itu ada pendahuluan, ada ruang lingkup, ada istilah dan definisi, terus ada azas SJPH, jadi asasnya itu asas perlindungan, keadilan, kepastian hukum, akuntabilitas dan transparansi, efektivitas dan efisiensi, profesionalitas, nilai tambah dan daya saing. Nah, yang kelima adalah kriteria. Kriteria SJPH itu ada 5. Ada yang pertama adalah komitmen dan tanggung jawab. Itu kriteria yang pertama. Terus yang kedua itu adalah bahan, yang ketiga adalah proses produk halal, yang keempat produk, dan yang kelima itu adalah pemantauan dan evaluasi. Nah, yang terakhir itu adalah informasi yang terdokumentasi. Artinya, Bapak Ibu sekalian, kenapa informasi-informasi itu harus terdokumentasi? Kegiatan-kegiatan harus terdokumentasi karena itu sebagai bukti. Misalnya di pelatihan ini Bapak Ibu sekalian eh, disuruh ngisi daftar hadir. Nah, itu juga sebagai terus direkam misalkan sehingga ada rekaman terdokumentasi misalnya. Jadi hampir semua kegiatan yang sifatnya itu adalah pelatihan, sifatnya sosialisasi, sifatnya yang audit segala macam itu harus ada dokumen pendukungnya kan gitu. Jadi informasinya harus terdokumentasi. Nah, sebagai pendahuluan, ini adalah surat Al-Quran, surat Al-Baqarah, ayat 168. Ini kalau diterjemahkan, wahai manusia, jadi kalau di bahasa Arabnya itu bunyinya seperti ini. Ya ayuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Jadi, ya ayuhan nas itu, wahai sekalian manusia, kulu makanlah mimma apa-apa fil ardi di dalam bumi. Ya. Halalan thayyibah, yang halal lagi baik. Wala tattabi'u khutuwatis syaiton, dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Innahu sungguhnya setan lakum bagi kalian adu mubin, musuh yang nyata. Nah, ini adalah perintah kita diminta untuk mengkonsumsi makanan-makanan yang halal lagi baik. Nah, perintah ini untuk manusia, seluruh manusia, bukan hanya umat Islam. Misalnya ya ayuhal muslimun enggak gitu. Ya ayuhal mukminun, tapi di sini ya ayuhan nas. Wahai manusia. Jadi perintahnya ini adalah untuk seluruh manusia. Terus terkait dengan peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2024 tentang penyelenggaraan bidang jaminan produk halal di bab 6 pasal 72, untuk menjaga kesinambungan proses produk halal, maka pelaku usaha wajib menerapkan sistem jaminan produk halal. Ya. Terus juga penerapannya merupakan persyaratan dalam proses sertifikasi halal yang akan memberikan jaminan kesinambungan proses produk halal. Jadi diterapkan, tidak hanya ditulis. Jadi kalau istilah itu, apa yang ditulis itu yang dilaksanakan, apa yang dilaksanakan itu yang ditulis. Jadi tidak hanya sekedar ditulis, tapi setelah itu tidak dilaksanakan. Jadi yang penting itu adalah penerapan, karena pada saat audit itu adalah audit penerapan 5 kriteria SJPH. Jadi pada saat audit itu bagaimana dengan 5 kriteria tadi. Terus ruang lingkup. Nah, jadi SJPH persyaratan pada setiap tahapan, PPH penyediaan bahan. Jadi PPH itu proses produk halal dimulai dari penyediaan bahan sampai ke penyajian. Jadi kalau MBG, SPBG, MBG berarti dia sampai penyajian, disajikan kan. Jadi bikin produknya makanan, minuman, makanan bergizi gitu kan. Nah, disajikan kepada para siswa. Nah, bagaimana itu? Dimulai dari penyediaan bahannya, bagaimana pengolahannya,
bagaimana penyimpanannya, pengemasannya, pendistribusiannya, penjualan dan penyajian. Nah, ini satu rangkaian yang namanya proses produk halal. Terus persyaratan dan kegiatan prosedur PPH meliputi 5 kriteria berlaku untuk semua kategori produk yang wajib bersertifikat halal, yaitu barang dan jasa. Jadi produk yang wajib bersertifikat halal itu adalah barang dan jasa. Ini ada KMA, Ketetapan Menteri Agama nomor 748 tahun 2021 dan KMA 944 tahun 2024. Jadi di situ dijelaskan apa-apa saja yang barang, apa-apa jasa yang masuk wajib sertifikat halal. Nah, diterapkan pada semua kategori pelaku usaha sesuai peraturan perundang-undang atau peraturan undang-undang, baik untuk UMK, usaha mikro kecil, menengah dan besar. Jadi semua lini, jadi usaha mikro kecil, menengah dan besar. Nah, apa itu produk tadi? Produk adalah barang dan jasa. Jadi di situ ada barang, ada makanan, ada minuman, ada obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, barang gunaan yang dipakai, digunakan dan dimanfaatkan. Jadi ini adalah barang. Sedangkan jasa, di situ ada jasa penyembelian, jasa pengolahan, jasa penyimpanan, jasa pengemasan, jasa pendistribusian, jasa penjualan, dan jasa penyajian. Jadi ada jasa sendiri. Jadi bukan hanya sekedar barang, tetapi juga jasa. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu sekalian datang ke rumah-rumah potong hewan, RPH, beda dengan RPA ya. Kalau RPH itu rumah potong hewan itu yang dipotong adalah sapi. Nah, biasanya mereka itu menyediakan jasa saja. Jadi hewannya, sapinya itu adalah milik orang yang dipotong di situ nanti akan membayar retribusinya. Jadi RPH-nya bisa milik pemerintah daerah, kabupaten, kota misalnya. Nah, nanti bayar biaya retribusi, biaya kebersihan, biaya air, macam-macam. Jadi itu jasa. Termasuk penyimpanan, jadi dan pendistribusian bisa aja produk-produk yang dari apa yang berkemas. Jadi kalau kemarin ada beberapa kami melakukan proses audit atau pemeriksaan. Nah, itu produk itu diangkut dari Jawa ke Samarinda. Nah, di situ ada gudangnya. Setelah itu nanti dari gudang itu didistribusikan ke beberapa toko, misalkan itu. Jadi dia adalah jasa penyimpanan, pendistribusian dan penjualan. Gitu. Nah, terus 3 istilah dan definisi. Ada produk eh, jasa halal, dari produk jasa yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam. Proses produk halal ini dari rangkaian kegiatan untuk menjamin kalian produk mencakup dari penyediaan bahan sampai ke penyajian. Nah, ini istilah Homer, itu adalah minuman yang beralkohol. Setiap minuman yang memabukkan, baik dari anggur atau yang lainnya, baik itu dimasak ataupun tidak. Jadi Homer ini memang berasal dari minuman-minuman yang memang dibuat untuk minuman keras. Najis suatu yang kotor yang menjadi sebab terhalangnya seorang untuk beribadah kepada Allah dan dapat mencegah keabsahan sholat menurut kesepakatan ulama. Nah, sertifikat halal itu pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Nah, Bapak Ibu sekalian, di sini disebut dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia fatwanya. Karena Bapak Ibu sekalian itu pengajuannya adalah pengajuan secara reguler. Jadi SPPG itu pengajuan sertifikatnya itu reguler. Berbeda, tadi mungkin Pak Kiai menyebutkan ada self declare. Self declare itu adalah yang dikeluarkan oleh BPJPH itu berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh Komite Fatwa. Jadi ada Komisi Fatwa, MUI ada Komite Fatwa. Atau lembaga keagamaan lain yang diakui. Karena misalnya di Aceh misalnya ya, itu uh, akan bukan ini ya, Komisi Fatwa MUI misalnya. Tapi ada tersendiri lembaga keagamaan yang diakui juga oleh pemerintah Indonesia. Nah, kemasan produk itu adalah bahan yang digunakan untuk mewadahi dan atau membungkus produk. Ini kemasan yang bersentuhan langsung dengan produk namun tidak. Jadi ada kemasan primer, ada kemasan sekunder, ada kemasan tersier, ada kemasan jadi kemasan itu. Jadi kemasan primer itu adalah kemasan langsung kena produknya. Jadi itu adalah primer karena bersentuhan langsung. Nanti setelah itu ada macam-macam ya. Kalau misalnya Bapak Ibu sekalian ada ini produk jajanan misalnya. Jajanan itu eh, dibungkus pertama, setelah itu dikardusi. Nah, setelah itu
dilakukan proses packaging lagi, di-pack, kotai, setelah itu dikirim lagi. Nah, ini adalah eh, kemasan produk. Terus label halal itu adalah tanda dalam suatu produk. Penilai halal adalah orang yang bertanggung jawab terhadap PPH. Jadi Bapak Ibu sekalian, ketika Bapak Ibu sekalian ditunjuk berdasarkan surat keputusan pemilik usaha menjadi penyelia halal, maka Bapak Ibu sekalian termasuk orang yang bertanggung jawab terhadap proses produk halal. Gitu. Nah, eh, terus lima kriteria SJPH. Jadi yang pertama adalah komitmen dan tanggung jawab. Dari yang kedua bahan, ketiga proses produk halal, ketiga produk, keempat produk, dan lima pemantauan dan evaluasi. Nah, apa sebenarnya komitmen dan tanggung jawab? Jadi apa-apa sebelum kita ngurus sertifikat halal itu kriteria yang pertama dari lima sistem jaminan produk halal itu adalah harus ada komitmen. Dari komitmen itu berarti ada eh, bagian dari kesungguhan dari pemilik usaha. Jadi komitmennya, oh ya ini saya pengen ngurus sertifikat halal. Berarti saya harus benar nih ada mengikutkan pelatihan penyelia halal, ada mereka menyusun daftar bahan sesuai dengan standar halal gitu. Nah, definisinya adalah pernyataan tertulis dari pelaku usaha untuk menerapkan dan mengembangkan kriteria SJPH secara konsisten dan berkesinambungan serta bertanggung jawab meminimalkan, menghilangkan segala sesuatu yang tidak halal dan menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan. Ada beberapa unsur komitmen tanggung jawab. Yang pertama adalah kebijakan halal. Jadi harus dituangkan secara tertulis ada kebijakan halal kan gitu. Terus yang kedua adalah tanggung jawab pelaku usaha, yang ketiga adalah pembinaan sumber daya manusia. Bapak Ibu sekalian yang diikutkan pelatihan di sini itu bagian dari pembinaan sumber daya manusia. Jadi ada pelatihan eksternal dan nanti ada pelatihan internal. Nah, harapannya Bapak Ibu sekalian ketika sudah selesai di sini misalnya itu juga ada pelatihan internal. Bapak Ibu sekalian mengumpulkan beberapa bagian, bagian gudang, bagian dapur, bagian packaging, bagian distribusi, diberikan pengenalan terhadap sistem jaminan produk halal. Gitu ya. Jadi yang pertama kebijakan halal merupakan pernyataan tertulis yang mencakup komitmen pelaku usaha untuk menggunakan bahan halal, memproses secara halal dan menghasilkan produk halal sesuai dengan persyaratan umum, sertifikasi secara kebersinambungan dan konsisten. Jadi itu, jadi ada kebijakannya. Jadi menyediakan sumber daya manusia dan sarana prasarana yang mendukung pelaksanaan PPH. Jadi disiapkan itu tim manajemen halalnya, penyelia-penyelianya tidak hanya satu orang misalnya. Yang ikut pelatihan boleh satu, yang eksternal, tapi nanti yang eksternal mengikutkan ikut lagi di menyampaikan ke dalam internalnya. Mematuhi peraturan perundang-undangan dengan penyelenggaraan jaminan produk halal menggunakan bahan halal dan melaksanakan PPH sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Memastikan kebijakan halal yang ditetapkan dipahami dan diterapkan oleh seluruh personil organisasi. Mensosialisasikan dan mengkomunikasikan kebijakan halal kepada seluruh pihak terkait dan melaksanakan kebijakan halal secara konsisten. Jadi intinya dilaksanakan, diterapkan, gitu kan. Nah, ini beberapa contoh. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu tadi ngisi di akun si halal gitu kan, dari muncul itu di komitmen tanggung jawab dicentang, terus ada apa dicentang, bebas babi jangan dicentang. Nah, nanti itu di manual SJPH yang di sistem itu juga itu bisa di-download itu. Nah, bahan-bahannya dimasukkan, proses produksinya dimasukkan, diagram alirnya dimasukkan, layout tempatnya dimasukkan, maka manual SJPH-nya secara sistem akan ada di dalam akun Bapak Ibu sekalian. Ini ada beberapa. Jadi, terus yang kedua adalah tanggung jawab pelaku usaha, ya kan? Jadi tanggung jawab pelaku usaha menjamin tersedianya sumber daya yang memadai untuk penyusunan, penerapan dan perbaikan. Jadi menetapkan penilai halal. Jadi itu bagian tanggung jawab. Jadi ditetapkan penilai halalnya, gitu kan. Nah, penilai halal bagi pelaku usaha dapat berasal dari pelaku usaha yang bersangkutan. Nah, artinya Bapak Ibu sekalian, penilai halal itu yang baik sebenarnya. Bukan berarti nggak baik, tapi yang baik itu adalah berasal dari pelaku usaha. Jadi kalau misalnya ada dapur MBG misalnya, maka penilai halalnya adalah orang dalam situ, gitu. Orang dalam.
Nah, di sini juga dijelaskan untuk usaha mikro dan kecil, penilaian halal dapat berasal dari pelaku usaha yang bersangkutan atau berasal dari pihak lain seperti organisasi kemasyarakatan, keagamaan, Islam, instansi pemerintah, badan usaha atau perguruan tinggi. Artinya di sini membuka peluang, ya sebenarnya gitu kan, membuka peluang ada penilaian halal yang berasal dari pihak luar, dari pihak lain kan itu. Tetapi yang bagus adalah orang yang ada di dalam pelaku usaha itu sendiri, karena bertanggung jawab terhadap implementasi SJPH. Gitu. Terus menerapkan tim manajemen halal dan melibatkan seluruh pihak terkait. Jadi tadi saya sampaikan bahwa mulai dari pihak gudang, packaging, pengolahan gitu. Tetapi Bapak Ibu sekalian itu juga tidak baku kalau misalnya memang pelaku usaha itu tidak banyak melibatkan orang misalkan itu. Jadi yang ada aja misalkan itu. Tapi kalau misalnya semua bagian itu ada dan lebih dari satu, maka masing-masing juga dilibatkan. Gitu. Terus yang ketiga adalah pembinaan sumber daya manusia. Ini yang saya sampaikan tadi. Jadi mengikutkan penyelia halal pada pelatihan yang diselenggarakan oleh BPJPH, oleh perguruan tinggi atau lembaga pelatihan lain yang ditetapkan oleh BPJPH. Jadi termasuk Halal Institute ini adalah LPK, lembaga pelatihan kerja yang telah diakui oleh BPJPH kan gitu. Nah, sehingga Bapak Ibu sekalian diikut sertakan. Ini bagian dari pembinaan sumber dan melatih personel yang terlibat. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa melatih, ini di sini dikatakan penerapan SJPH baik secara internal atau eksternal sesuai dengan kebutuhan. Nah, penerapan internal itu berarti ke dalam penerapannya ya. Jadi melatih personel yang terlibat dalam internal. Nah, kalau eksternal berarti nanti ada hubungannya dengan supplier, jangan gitu. Jadi kalau supplier itu berarti orang luar. Jadi juga harus dapat sosialisasi, dapat tahu bahwa oh iya perusahaan ini mengajukan sertifikat halal, bahan-bahannya sudah sesuai dengan bahan yang telah ditetapkan atau dibuat oleh tim penyelia halalnya atau tim manajemen halal gitu. Nah, terus memiliki dan menyimpan bukti pelaksanaan pelatihannya sama tadi. Jadi ini juga ada kan bukti rekamannya. Nanti Bapak Ibu sekalian mendapatkan sertifikat halal, sertifikat pelatihan sebagai peserta pelatihan. Nah, itu juga bisa dibuat daftar hadirnya, dokumennya, materinya apa. Kalau ada pretest, ada postes juga didokumenkan, disimpan. Jadi inilah terpelihara. Terus juga kalau ada sertifikat yang diberikan ya dikasih sertifikatnya. Terus yang kedua adalah bahan. Jadi kriteria yang kedua itu adalah bahan. Jadi bahan adalah unsur yang digunakan membuat atau menghasilkan produk yang dipersyaratkan dalam SJPH. Nah, cakupan bahan itu ada bahan baku, bahan tambahan, bahan penolong, bahan kemasan, bahan pelumas, grease, sanitizer, bahan penolong pencucian, media untuk validasi hasil pencucian, fasilitas. Jadi kan ada juga itu. Jadi kalau misalnya dia dicuci, kalau pertama itu dicuci, apakah sudah benar unsur najisnya atau unsur yang diharamkan tadi hilang. Terus kategori bahan, bahan yang wajib bersertifikat halal. Ini juga tadi sudah kami singgung di KMA 746 dan 2021 dan KMA 944 2024. Bahan yang dikecualikan ini KMA 1360 2021. Terus asal bahan ada hewan, ada yang berasal dari hewan, ada yang berasal dari tumbuhan, ada yang berasal dari mikroba, ada bahan yang dihasilkan melalui proses kimiawi, proses biologi atau proses rekayasa genetik. Nah, bahan baku Bapak Ibu sekalian itu adalah semua bahan utama yang digunakan dalam proses pembuatan produk dan ikut dalam proses produksi. Penggunaan bahan baku memiliki persentase terbesar dibandingkan dengan bahan-bahan lainnya. Jadi bahan baku ini persentasenya terbesar. Nah, ada juga yang bahan tambahan. Jadi bahan tambahan itu ya relatif sedikit. Jadi biasanya diatur dengan peraturan BPOM misalnya. Jadi ada pewarna, ada pengawet, ada penguat rasa, ada flavor, ada pengenyal dan seterusnya. Itu adalah bahan tambahan. Nah, bahan penolong itu sifatnya hanya pelengkap. Dia tidak ikut di dalam proses. Kalau bahan tambahan masih dalam proses, tapi kalau bahan penolong sifatnya hanya pelengkap atau membantu. Misalnya karbon aktif, jadi membantu kalau penyaringan air minum, terus katalis ya dia hanya mempercepat proses reaksi. Terus ada enzim, ada es, yang termasuk juga kalau Bapak Ibu sekalian lihat ada yang goreng kerupuk pakai apa
pasir. Nah, itu juga itu bahan penolong, dia menolong untuk kerupuknya bisa mekar misalkan itu. Jadi dia tidak masuk di jadi bahan itu. Nah, ini adalah asal bahan tadi, ada tumbuhan, ada hewan. Jadi bahan yang berasal dari tanaman pada dasarnya halal, tapi bila diproses menggunakan aditif dan atau bahan penolong yang tidak halal maka menjadi halal. Maka tidak menjadi halal. Artinya apa? Bapak Ibu sekalian, tumbuhan itu tidak ada satupun disebut dalam Al-Quran itu mengharamkan tumbuhan, kecuali ada situ eh, apa hmm, buah kuldi misalnya. Nah, itu pun enggak ada di dunia ini kan istilahnya. Itu kan cerita di Al-Qur'an ketika Nabi Adam dengan Nabi Hawa digoda oleh setan iblis, maka yang dipakai goda adalah buah kuldi. Dan ada sebagian mengatakan itu hanya kiasan saja misalnya. Sebenarnya bukan buah yang asli buah, tapi juga ada makna yang lain. Yang kedua adalah hewani, tidak bercampur dengan bahan haram dan najis. Ya kan? Jadi kalau yang asli tadi tumbuhan, nah itu dia secara otomatis halal, kecuali dilakukan proses. Ada proses, jadi ada melibatkan yang lainnya. Tapi kalau prosesnya hanya sekedar pengeringan, misalnya kalau misalnya cabai kering gitu, nah itu masih dikategorikan tidak ada masalah. Jadi dia masuk dalam kategori daftar positif. Terus tidak bercampur dengan yang hewani, tidak bercampur dengan bahan haram dan najis, halal dan suci jika berasal dari hewan halal yang disembelih sesuai syariat Islam, bukan darah. Jadi kan di situ uh, maitata wa dama walahmal khinjir wa ma uhya Jadi disebutkan di situ adalah ada daging, ada darah, ada babi, ya daging babi dan ada binatang yang disembelih tidak menyebut asma Allah. Itu yang ini. Nah, tentunya hewannya juga harus dikategorikan hewan halal, gitu kan? Hewan halal. Nah, terus yang ketiga itu adalah mikrobiologi mikroba. Ini diproduksi oleh mikroorganisme, bisa ganggang atau bisa hmm, apa bagian dari mikroorganisme yaitu enzim. Jadi ya bisa. Jadi termasuk menggunakan bakteri, hamir dan ragi, yeast dan kapang. Jadi termasuk juga tape misalnya gitu ya. Jadi ada produk tape, ada produk apa hmm, apa tempe. Nah, itu kan itu fermentasi ya, fermentasi menggunakan ragi. Jadi melibatkan bidak ragi. Terus juga lain-lain bahan yang dihasilkan melalui proses kimiawi, proses biologi, rekayasa genetik. Misalnya ada produk kedelai, misalnya kedelai yang dari ini adalah bisa ditulis tuh hasil rekayasa genetik misalnya kayak gitu. Nah, persyaratan bahan dan dalam PPH itu yang pertama adalah bersertifikat halal, kecuali bahan tersebut termasuk dalam kategori bahan yang dikecualikan. Jadi harus bersertifikat halal bahan itu. Jadi di situ disebutkan harus bersertifikat halal. Ya, itu. Nah, kecuali yang ada dalam KMA 1360 tahun 2001 tentang bahan yang dikecualikan dari kewajiban bersertifikat halal. Bahan tidak boleh berasal dari babi dan turunannya, bagian darah bangkai, bagian dari tubuh manusia, homer, ya kan. Bahan tidak lazim digunakan di industri seperti bahan dari hewan bertaring dan berkuku tajam, ada anjing, tikus, buaya, hewan yang dilindungi sesuai dengan peraturan perundangan. Jadi, tidak boleh dihasilkan dari fasilitas produksi yang juga digunakan untuk membuat produk yang berasal dari babi atau bahan yang diharamkan. Jadi ini tidak boleh itu. Jadi proses produksi itu pertama itu dipakai untuk bikin produk yang dari babi, setelah itu digunakan untuk produk dari eh, sapi. Tidak bercampur dengan barang haram dan najis, bahan yang berasal dari hewan dan produk turunannya harus hewan halal. Jadi ini dipastikan hewannya adalah hewan halal. Harus memenuhi persyaratan keamanan dan kesehatan sesuai dengan peraturan perundangan, menggunakan mikroba dan produk mikrobial harus sesuai dengan ketentuan, bahan yang tidak menyebabkan infeksi dan intinya Bapak Ibu sekalian, bahan-bahan ini yang berasal dari mikrobial itu adalah bahan-bahan yang intinya tidak membahayakan kesehatan manusia. Jadi bahan mikrobial yang digunakan membuat produk dengan metode rekayasa genetik, maka bahan mikrobial tersebut tidak boleh disisipi oleh gen yang berasal dari babi atau manusia. Karena memang ada beberapa
bahan mikrobial itu yang di situ misalnya gini, bahan ini bersinggungan dengan babi misalnya, atau bersinggungan dengan unsur babi, ditulis gitu. Ya. Nah, kaidah pencucian bahan mikrobial, jadi kalau dicuci dengan air sebanyak 2 kula hingga warna dan bau dari bahan najisnya hilang. Jadi pengucuran, jadi mengucur, perendaman, pencucian dilakukan. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau bicara terkait dengan najis, kan ada najis ringan, ada yang najis sedang, ada najis berat ya. Jadi ada apa, mukofafa, mutawasito, mukolado, ya kan. Jadi ini najis-najis. Nah, tentunya pencuciannya juga berbeda-beda kan itu. Nah, kalau misalnya yang ringan berarti dicuci aja diperciki dengan air misalnya. Kalau yang sedang dicuci dengan air mengalir sampai hilang bau, rasa dan aroma. Kalau yang berat harus dicuci 7 kali dan salah satunya dengan menggunakan tanah atau debu misalnya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, jadi ini kriteria. Jadi produk makanan dan minuman yang mengandung alkohol atau etanol harus memenuhi persyaratan. Jadi di sini ini wajib satu nih, alkohol atau etanol yang berasal dari industri Homer itu tidak boleh digunakan, sudah pasti. Sedangkan yang lain di sini ada teman berasal dari sumber lain seperti fermentasi singkong, jagung atau melase itu boleh digunakan. Hasil samping, ini hasil samping ya, Bapak Ibu sekalian, bukan alkoholnya tapi hasil samping Homer atau turunannya berbentuk padat Brewer yeast itu boleh digunakan setelah dilakukan proses pencucian yang memenuhi kaidah syar'i. Nah, itu ya. Hasil samping industri homer atau turunannya boleh digunakan tapi dengan persyaratan alkohol pada minuman fermentasi. Jadi ini fermentasi ya, susu, fermentasi rempah dan teh kombucha itu boleh digunakan secara medis tidak membahayakan dan kadar alkoholnya pada produk akhir minuman tersebut itu lebih kecil dari 0,5%. Jadi ini yang lain-lain juga sama, termasuk penggunaan di kosmetik, penggunaan alkohol di lain-lain. Nah, yang 9 itu adalah pelaku usaha harus memiliki dokumen pendukung berupa sertifikat halal. Jadi ada dokumen sertifikat halal, terutama Bapak Ibu sekalian, itu produk-produk yang resiko tinggi. Ya, resiko tinggi dalam artian ya penyembelian itu masuk termasuk produk yang resikonya tinggi, sehingga wajib didukung oleh dokumen sertifikat halal. Pelaku usaha harus menjamin keabsahan dokumen pendukung. Jadi dijamin tuh masa berlakunya. Nah, kalau di Indonesia kan ada masa berlakunya, masa terbit kan. Terus lembaga penerbitnya, nomor sertifikatnya, disesuaikan dokumennya kan gitu. Nah, beda dengan luar negeri. Kalau di luar negeri juga ada untuk dokumen sertifikat halal luar negeri yang sudah teregistrasi BPJPH dan sudah habis masa berlakunya, ya masih dapat digunakan sebagai dokumen pendukung gitu. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Suaranya. Jenis dokumen pendukung bahan lain, ada sertifikat halal, ada COA, ya kan, ada juga MSDS, ada spesifikasi, ada diagram alur proses produksi, ada statement bebas fasilitas bebas babi dan ada kuesioner. Jadi ini adalah jenis dokumen-dokumen pendukung bahan yang lainnya, gitu. Jadi bisa digunakan uh, untuk melakukan pengajuan sertifikat halal. Jadi ada juga yang intinya ada dokumen lain yang ketika produk itu tidak masuk dalam kategori yang kritis, yang resikonya tinggi, itu ada beberapa ketentuan juga bisa. Gitu. Nah, ini adalah dokumen pendukung bahan halal. Ini contohnya sertifikat-sertifikat. Ada sertifikat apa dari BPJPH, ada sertifikat dari Ivanka ya ini. Nah, jadi ada juga dari yang lain-lain. Jadi ini COA misalnya kan itu. Nah, ada fasilitas bebas babi di statementnya. Makanya di apa di menu akun Sialal Bapak Ibu sekalian itu ada juga pernyataan fasilitas bebas babi. Kan itu. Jadi ini bagian dari
yang juga diupload di ASI Halal. Nah, implementasinya membeli dan menggunakan bahan dengan nama, uh, merek, produsen, dan negara produsen sesuai dengan tercantum dalam daftar bahan yang telah disetujui oleh BPJPH dan LPH. Jadi ini memelihara catatan, jadi tetap dipelihara ini bukti-bukti pembelian, bisa bon, bisa nota, bisa kwitansi. Jika akan menggunakan bahan baru di luar daftar bahan halal, termasuk bahan lama dengan produsen baru, maka harus meminta persetujuan. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau tadi disampaikan daripada meminta persetujuan, maka di dalam daftar bahan itu tambahkan beberapa alternatif. Gitu. Tambahkan beberapa alternatif, tidak hanya satu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu sekalian, terutama yang bersertifikat halal ya, misalnya menumis kan menggunakan minyak, menggoreng menggunakan minyak, maka tidak hanya satu merek minyak goreng. Bisa misalnya minyak bimoli, dimasukkan juga di situ minyak Vilma, minyak Rose Brand, minyak Madinah, dari beberapa minyak atau bahan. Termasuk juga garam misalnya, dimasukkan beberapa merek garam yang ada. Artinya ini terkait dengan keberlanjutan produksi kalau di salah satu dari bahan tersebut tidak ada. Jadi kalau misalnya hanya satu, eh, Bapak Ibu sekalian di tengah perjalanan ternyata tidak ada bahan, itu harus mengajukan persetujuan penggunaan bahan baru, dan itu kan butuh proses, butuh waktu. Nah, ini lebih baik dicantumkan beberapa alternatif bahan. Terus memeriksa label, ya kan, memastikan kesesuaian dengan daftar bahan. Jadi kalau ada bahan datang harus diperiksa itu sesuai nggak dengan daftar bahan misalnya yang dibeli. Nah ini maka perlunya tadi sosialisasi ke supplier, nah, atau ke ini loh. Kalau misalnya itu dikirim ini loh bahan-bahan yang kalian butuhkan. Melakukan produksi dengan hanya menggunakan bahan yang tercantum dalam daftar bahan, melakukan pemantauan dan pemeliharaan dokumen masa berlaku, mencakup masa berlaku serta hal yang dikeluarkan luar negeri, lembaga penerbit, nomor sertifikat, tanggal terbit, memastikan validasi dan keabsahan. Nah, ini adalah beberapa, ini validasi dokumen. Sebenarnya Bapak Ibu sekalian, kan tidak harus disertakan semua ya ketika mengajukan sertifikat halal. Jadi lampiran-lampirannya, tapi bisa dicari di sini misalnya. Ini kan contoh ya. Bapak Ibu sekalian bisa mencari daftar bahan yang digunakan itu lewat bpjph.halal.go.id. Nah, ditulis saja di situ kalau misalnya muncul seperti itu, yang sebelah kiri dicek produk halal, namanya misalnya Bimoli, nanti diklik akan muncul. Atau misalnya Filma juga akan muncul, atau Madinah muncul, atau ini yang produk-produk yang bersertifikat halal. Terus yang ketiga itu adalah proses produk halal atau PPH. Jadi proses produk halal, kriteria yang ketiga itu tadi dimulai dari pengadaan bahan, jadi rangkaiannya ini, jadi mulai dari pengadaan bahan sampai kepada penyajian. Ini 7 tahapannya itu tertuang pada PP nomor 42 tahun 2024. Jadi ini dari mulai pengadaan bahan atau penyediaan bahan, pengolahan, pengemasan, penyimpanan, pendistribusian, penjualan, penyajian. Nah, ini adalah tahapan pada proses produk halal. Nah, ini kriterianya untuk proses produk halal ada lokasi, tempat, dan alat. Ini katanya dengan fasilitas produksi, peralatan, dan perangkat APPH. Jadi ya dilihat tuh lokasinya di mana atau tempatnya, terus alatnya apa saja, misalnya, gitu ya, yang digunakan, di peralatan dan perangkat PPH-nya apa saja. Terus ada nggak prosedurnya kan gitu, ada SOP-nya di masing-masing. Jadi dibuat SOP halal istilahnya, SOP halal untuk pengadaan bahan, SOP halal untuk penyimpanan, SOP halal untuk uh, proses produksi atau SOP halal penyimpanan, pendistribusian. Jadi ada SOP SOP apakah ada atau tidak. Itu kan. Nah, ini terkait dengan kriteria proses produk halal. Jadi ini, jadi lokasi, tempat, dan alat produksi. Jadi memisahkan. Jadi lokasi, tempat, dan alat proses produk halal itu harus dipisahkan dengan jelas, terpisah dengan jelas. Dengan yang tidak halal, menjaga kebersihan dan higienitas, bebas dari najis, bebas dari bahan tidak halal, memisahkan lokasi penyembelihan hewan halal dengan yang tidak halal, memisahkan tempat dan alat untuk produk halal dan tidak halal. Jadi intinya, Bapak Ibu sekalian, ini harusnya benar-benar terpisah dengan jelas antara produk-produk yang halal dengan yang tidak halal. Kan itu. Nah, ini tahapan tadi, ketentuan pemisahan alat. Jadi ada juga selain itu. Jadi ketentuan pemisahan alat pada tahapan PPH antara halal dan non halal tidak menggunakan alat secara bergantian. Jadi ini.
menggunakan sarana pembersih alat yang berbeda. Jadi termasuk ketika Bapak Ibu sekalian mencuci ya, kan menggunakan tempat cucian, misalnya wadah sabunnya itu kan ada sponnya, misalnya ada apa cleaning agentnya, misalnya deterjennya. Nah, itu tidak boleh dengan satu tempat dipakai untuk mencuci yang antara yang halal dan non halal. Terus menggunakan sarana pembelian alat yang berbeda, memiliki tempat penyimpanan alat yang tersendiri. Itu. Jadi intinya, selain itu pendistribusian, penjualan dan penyajian produk ini harus berbeda antara hewan halal dan non halal. Jadi produk hewan segar, produk olahan, pokoknya yang intinya melibatkan perdagingan. Nah, jadi baik daging sapi, daging ayam, daging kambing, daging pokoknya di situ melibatkan hewan sembelian, maka semuanya harus terpisah penjualan dan penyajian. Nah, pelaku usaha dapat mendistribusikan antara produk halal dan tidak halal meliputi produk olahan asal hewan dan produk olahan asal non hewan selama dapat menjamin terdapat kontaminasi. Nah, ini kan susah. Artinya kalau misalnya olahan, tapi kalau di atas kan segar, produk hewan segar, produk olahan hasil hewan, olahan non hewan. Nah, ini jadi bisa beberapa produk kering misalnya itu bisa dalam satu distribusian satu kering, ya. Kering dalam artian tapi terpisah dengan jelas. Yang contoh satunya adalah apa dikemas dalam kardus yang tertutup, dalamnya ada kemasan lagi. Nah, terus setelah itu dikasih sekat. Nah, ini pendistribusian. Tapi pada intinya digunakan bukan setelah digunakan untuk mendistribusikan produk segar asal hewan yang tidak halal yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari pihak produsen atau distributor. Pelaku usaha wajib melaksanakan pendistribusian, penjualan dan penyajian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Jadi ini persediaan produk halal bersama diperlukan. Jadi oke. Jadi kan produk halal bersama pasti ya dibolehkan sama-sama halalnya gitu. Nah, jadi penerapan SJPH itu adalah yang pertama tadi ada mulai dari penggunaan bahan baru yang akan digunakan untuk produk halal. Jadi dibuat notanya, pembelian bahannya, penggunaan bahan tidak ajukan, tidak terkontaminasi oleh najis, memeriksa kedatangan apakah sesuai dengan yang di order ya kan atau tidak. Terus transportasi bahan dan produk hanya untuk pelaku usaha melalui jalur sertifikasi halal reguler. Terus PPH ini memastikan penggunaan fasilitas produksi yang kontak dengan bahan atau produk antara atau akhir yang bersifat bebas dari najis. Terus produknya ini terkait dengan ketelusuran. Jadi apakah produknya ini formulasinya sesuai, tidak ada eh, kontaminasi najis atau barang yang haram. Display produknya, ketentuan pengunjung hanya untuk pelaku usaha melalui jalur sertifikasi. Biasanya pengunjung tidak boleh membawa makanan dari luar, misalkan itu. Jadi ada ketentuan-ketentuan seperti itu. Nah, ini semua disosialisasikan. Jadi pelaku usaha harus mendokumentasi bukti sosialisasi. Jadi ada foto, ada bukti bahwa oh ini manual sudah diserahkan, oh ini daftar bahan sudah di ini. Jadi ada tanda terima misalnya. Pelaku usaha wajib menjamin prosedur pencucian najis mughaladzah yang masuk ke dalam jalur produksi halal sesuai dengan. Jadi kalau najisnya mughaladzah, tentunya di situ dikatakan dilakukan dengan disertu, dicuci dengan air 7 kali, yang salah satunya dengan tanah atau debu, atau penggantinya yang memiliki daya pembersih yang sama. Jadi ada juga ternyata bahan-bahan misalnya di sini alat produksi yang terbuat dari benda keras atau tidak menyerap najis, misalnya terbuat dari besi atau baja, apabila terkena najis mutawasito, najis sedang, jika disucikan dengan menggunakan air akan merusak alat, jadi alatnya malah akan rusak, maka boleh disucikan dengan menggunakan selain air. Selama gas najis tadi, bau, rasa, dan warnanya hilang. Suatu peralatan tidak boleh digunakan bergantian. Jadi antara dipakai untuk produksi daging babi, setelah itu non babi, setelah itu, nah walaupun melalui proses pensucian, jadi tidak boleh menggunakan produk proses produksi secara peralatan tadi ya, termasuk. Jadi misalnya kalau jualan, sebelahnya jualan daging ayam atau daging sapi, sebelahnya jualan daging babi, nah itu riskan sekali. Jangan sampai ternyata pisau dari yang orang jual daging sapi atau salah satunya itu ketinggalan misalnya atau lupa naruh di mana, akhirnya pinjam ke tetangganya. Nah, itu akhirnya terjadi kontaminasi atau digunakan secara bergantian. Nah, ini. Bapak Ibu sekalian, uh, sebelum ke produk dan pemantauan dan evaluasi, ini produk keempat, nanti evaluasi.
Apakah ada yang ditanyakan? Silakan. Kalau ada yang ditanyakan. Ya, ini ada yang izin bertanya. Irfan Kurniawan. Silakan. Irfan, Pak Irfan Kurniawan. Ini suara saya hilang. Enggak kan? Jelas, Pak. Oh. Terdengar, Bapak. Tadi sempat hilang sebentar ya. Irfan Kurniawan. Oh, kalau enggak ini dari Ninda. Ninda ini Pak mau tanya, apakah setiap LPH waktunya sama semua atau beda? Jadi eh, Bapak sekalian, pemeriksaan itu pasti berbeda antara LPH 1 dengan LPH yang lain karena terkait dengan kesiapan dari LPH. Terus kesiapan dari pelaku usaha. Jadi misalnya Bapak sekalian ngisi di akun si halal itu belum lengkap. Nah, ngisi setelah itu kan dikirim tuh. Dikirim setelah itu nanti sama pihak BPJPH diperiksa dulu kan gitu, diperiksa sesuai enggak, ada enggak ini penyeliah halalnya punya sertifikat pelatihan enggak yang diakui oleh BPJPH, proses bahannya sudah lengkap, ada enggak situ eh, jangan hanya sekedar bahan saja. Nah, daftar bahan itu tidak hanya bahan tetapi juga bahan tadi bahan baku, bahan tambahan, bahan penolong, dan juga di situ dicantumkan ini pengemasannya dicantumkan, termasuk juga cleaning agentnya, sabunnya. Jadi apakah Bapak Ibu sekalian menggunakan menggunakan eh, sunlight, apa menggunakan apa Mama Lem atau menggunakan ekonomi atau menggunakan wing atau menggunakan apa. Nah, itu juga makanya semuanya harus ada. Jadi unsur bahan, unsur kemasan dan juga unsur uh, ini apa cleaning agent gitu. Nah, jadi tadi ya, jadi waktunya bisa berbeda nggak? Jadi tadi tergantung dari kesiapan. Jadi kalau pengajuannya cepat, LPH kan milik LPH itu. Jadi dipilih LPH-nya mana misalnya kan gitu. Nah, nanti dikomunikasikan tuh sudah termasuk pembiayaan segala macam sudah dikomunikasikan kalau oke, dikomunikasikan lagi dengan pihak LPH atau auditor kapan nanti dijadwalkan untuk melakukan kunjungan atau pemeriksaan. Itu ya, Pak Ninda. Oke, ada Apa yang izin resen? bertanya? Sebentar, resen aja dulu. Siapa ini Izin yang bertanya, Pak. pertama? Bu Yulianingsih, silakan Bu. Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak, melihat konsen dari lembaga dalam pembinaan sumber daya manusia. Ini kan khusus dari para P3H, penyelia halal, bahkan auditor, dan juga julehanya Pak. Ini kan sangat masif ya, dan terstruktur sekali, sehingga menghasilkan tenaga-tenaga yang berkualitas. Dan saya ingin tanyakan Pak, kira-kira ya, karena mohon maaf ada hal yang kami dapatkan di lapangan dan itu Ya, bersentuhan langsung dengan SPPG kami juga yang bermitra dengan kami sebagai pemasok ayam dan ternyata sangat dirugikan. Apakah ketika salah satu dari tenaga juleha misalnya melakukan sebuah kesalahan, itu ada sanksi tersendiri Pak dari lembaga? Terima kasih Pak. ya. Jadi memang eh Bapak Ibu sekalian, karena itu risiko tinggi. Karena memang ada beberapa yang ini juga melalui satu penelitian, satu pengambilan sampel. Ini di Samarinda aja, ini ada beberapa yang misalnya gini. Di sini kan ada lembaga profesi, ada juru sembelih halal, profesi juga ada dakwah sembelih halal, ada macam-macam. Mereka mencoba untuk mengambil sampel misalnya ke pasar. Beberapa sampel yang diambil itu misalnya 10, ternyata separuhnya itu tidak sempurna pemotongannya misalnya, sehingga perlu dilakukan pembinaan, dilakukan pelatihan terutama kepada juru-juru sembelih halal kan itu. Harapannya memang mereka itu tahu bahwa oh ketika menyembelih itu sesuai syariat Islam itu seperti ini kan itu. Sehingga
eh, tidak dirugikan karena yang di apa dikasih makan ya, dikasih makan kan orang Islam ya. Jadi kan ketika kita jangan sampai statusnya nah itu bukan status daging yang disembelih secara halal karena di Al-Qur'an sendiri kan tadi. Jadi hewan yang disembelih tidak menyebut asma Allah misalnya. Terus kalau sudah menyebut asma Allah misalnya itu mana aja yang harus putus bagian mana misalnya tiga saluran terputus jadi saluran makan, saluran napas, saluran darah, pembuluh vena maupun pembuluh arteri misalnya. Nah, itu yang kami sampaikan ketika pelatihan juru sembelih halal. Harapannya mereka mengikuti itu sehingga memberikan hidangan kepada orang Islam ya, terutama karena ini kan halal ini kan berlaku untuk Islam ya itu walaupun disebutkan di Al-Quran itu ya ayuhan nas misalnya tetapi terutama yang mensyaratkan halal itu adalah Islam itu jadi jangan sampai yang dihidangkan itu adalah produk-produk daging produk-produk awan ayam atau sembelian yang tidak mengikuti syariat Islam misalnya gitu ya Bu Nis. Ada lagi Pak ini Pak Fatur Rozi Resen ini. Itu belum hidup. Hidup ikan dari belakang motor. Silakan Pak Fatur Rozi di unmute dulu. Ya, bisa kedengeran, Pak. Oke, dengaran ya. Ya, Pak. Jika nanti ini lulus untuk mendapatkan sertifikat penyelia halal, ini nanti untuk SK-nya itu bisa digunakan untuk satu dapur SPBG apa bisa lebih dari satu, Pak? Ya, itu Kalau aja. saya tangkap, informasi yang saya tangkap itu setiap dapur SPPG ada penyelia halalnya. Itu yang informasi. Jadi kemarin kan sempat di pelatihan yang lain, memang eh, kan di beberapa perusahaan yang besar, besar itu memang gini, melatih itu kan reguler ya sampai uji kompetensi. Kalau menengah besar kan harus uji kompetensi. Mungkin tadi pagi disampaikan oleh Bu Erni, kalau membuat akun kalau sudah menengah besar misalnya maka tidak bisa lanjut penyelihannya karena harus dikonfirmasi dengan BPJPH. Penyelihannya harus yang tersertifikasi BNSP misalnya gitu. Nah, yang sepengetahuan saya itu disampaikan bahwa masing-masing dapur SPPG itu ada penyelihannya gitu. Itu Pak Fatrozi. Ya, ini kan mewakili dapur ya, Pak. Jadi dapurnya ini kan lebih dari satu. Berarti kan bisa digunakan lebih dari dua apa cukup satu dapur ini, Pak? Tetap satu berarti, Pak ya. Iya, jadi terkait dengan ini satu-satu. Nah, karena ini pelatihannya kan pelatihan yang reguler, yang sekian jam ya, tidak sampai bisa dipakai untuk uji kompetensi ya gitu. Iya, Pak. Makasih. Oke, Bapak Ibu sekalian, kita lanjut ke ya, ke apa kriteria yang keempat ya. Ini kelihatan ya, Bapak Ibu sekalian ya. Mohon info kelihatan nih Bapak Ibu. Sebentar. Ini sudah kelihatan ya, Bapak Ibu ya. Jadi yang keempat itu adalah kriteria yang keempat adalah produk. Nah, produk itu dihasilkan ya, sekalian. Jadi produk ini dihasilkan dari bahan halal, diproses, jadi bahannya harus halal, prosesnya harus sesuai dengan syariat Islam, menggunakan peralatan, fasilitas produksi, sistem pengemasannya, penyimpanannya, dan pendistribusiannya yang tidak terkontaminasi dengan bahan yang tidak halal. Terus menjamin produk selama persiapan, termasuk
gini Bapak Ibu sekalian, termasuk di penamaan dari produk. Ya, jadi penamaan produk. Jadi produk yang dihasilkan adalah produk yang aman untuk dikonsumsi, nah, tidak membahayakan, gitu kan. Nah, terus ini bentuk produk tidak menyerupai hewan babi dan anjing. Bentuk produk atau label kemasan tidak erotis. Jadi kemasannya lebih vulgar dan atau pornografi. Termasuk juga karakteristik profil sensory produk tidak memiliki kecenderungan bau, rasa aroma yang mengarah kepada produk haram atau yang telah dinyatakan. Nah, sama kalau misalnya Bapak Ibu sekalian melihat sampai sekarang nama bir zero alkohol misalnya itu tidak mendapatkan sertifikat halal karena memang dia diproduksi bersama-sama dengan produk yang digunakan untuk yang minuman keras atau mabukkan. Nah, berbeda dengan kalau kita ada bir peletok ya. Bir peletok itu kan dapat sertifikat halal gitu kan. Namanya bir, tapi dapat sertifikat halal itu juga akan juga sempat dipertanyakan. Kenapa ini bir peletok terbit sertifikat halalnya, sedangkan yang bir zero alkohol yang jelas tidak ada alkoholnya itu terbit sertifikat halal. Nah, ini terkait dengan kebiasaan penyebutan. Oh, ini sebenarnya itu adalah minuman rempah yang dulu mungkin Bapak Ibu sekalian bisa baca sejarahnya dulu zaman Belanda, nenek moyang kita, kakak kita yang kuat memegang prinsip agama, ya, agama Islam, mereka tidak mau minum minuman keras gitu sehingga mereka membuat minuman penyegar hangat, disampaikan bahwa ini kami juga sudah punya produk ini namanya produk bir juga ini bir peletok misalnya gitu. Nah, itu sejarahnya seperti itu. Nah, terus ini adalah beberapa lampiran contoh nama bentuk yang tidak diperbolehkan, yang diperbolehkan, yang tidak berkeripik tapi gambarnya ada kemasannya ada babinya gitu. Terus contoh produk dengan bentuk kepala babi dan kepala anjing. Nah, ini juga tidak boleh. Jadi ini adalah contoh-contoh. Nah, seperti ini. Ada bakso pocong, misalkan itu ada ya. Jadi ada apa roti apa kuburan. Nah, ya kan terus jadi yang menyerupai. Jadi kalau dulu sempat mie kuntilanak, ya kan, es gendruwo atau apa. Nah, itu ya boleh. Artinya nama-nama yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Terus pengemasan dan pelabelan wajib mencantumkan label halal pada produk jadi kopi sekalian. Nah, kalau SPPG ya atau dapur itu kan tidak dicantumkan di kemasannya karena dia dalam bentuk nama-nama. Maka eh, logo halal, seandainya sudah dapat sertifikat halal, maka logonya bisa ditempel di tempat apa distributornya itu. Istilahnya kendaraannya bisa tempel di dapurnya juga, misalkan gitu. Nah, intinya kemasan wajib mencantumkan label halal pada produk yang telah mendapatkan sertifikat halal. Tempat tertentu dari produk yang sudah dilihat, dibaca. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu sekalian melihat ada ke KFC, ke McD, ke apa Solaria, ke produk yang besar itu kan ditempel tuh logonya di pintu misalnya. Selain itu juga di apa di Figura sertifikatnya ditaruh ditempel di dekat kasir misalnya. Terus juga ada kebijakan halal yang ditempel sehingga setiap orang datang membaca bisa jelas itu. Jadi seperti itu. Pencantuman label dikecualikan untuk produk yang kemasan terlalu kecil. Jadi kalau terlalu kecil susah sehingga tidak apa-apa. Produk yang dikemas secara langsung di hadapan pembeli dalam jumlah yang kecil. Jadi dikemas langsung itu sama. Jadi kalau makanan warung itu dikemas langsung ya, ya nggak langsung, nggak ada kemasan besar. Jadi dikemas bisa pakai plastik biasa, bisa pakai. Nah itu kan nggak perlu ditempel logo halal di kemasannya itu, cukup di warungnya saja. Produk yang dijual dalam bentuk curah misalnya itu juga tidak perlu. Nah, ini ketelusuran ya terkait dengan ini selalu dapat dibuktikan bahwa produk yang disertifikasi ya ini bahannya itu disetujui dan berdiri tempat kualitas yang memenuhi kriteria. Jadi ini ketelusuran. Jadi katanya dengan ketelusuran produk. Ada juga misalnya produk itu bagaimana menjamin ketelusuran informasi asal bahan di setiap kegiatan, mengenangani produk yang tidak memenuhi kriteria halal. Jadi ada ketika memproduksi, kalau misalnya Bapak Ibu sekalian kemarin mengikuti, ya ada produk apa dari luar negeri yang masuk ke Indonesia berdasarkan hasil uji lab ternyata mengandung porsin atau mengandung senyawa babi, maka harus dilakukan proses penarikan kalau sudah sampai uh, apa konsumen itu. Tapi kalau misalnya belum sampai, jadi tidak boleh dijual ke konsumen dan harus juga
eh, lakukan beberapa tindakan. Nah, produk yang tidak memenuhi kriteria, ya, jadi kalau dia itu sudah beredar, ya, maka penarikan itu dilakukan. Jadi kalau sudah beredar, maka dilakukan penarikan. Gitu. Nah, setelah itu di proses itu nanti ditentukan apa mereknya, gitu kan? Karena bisa dalam satu perusahaan atau misalnya kalau biasanya dikasih kode atau apa namanya nomor registernya masing-masing produksi atau batch nih, batch 1, batch 2, batch 3 di nomor sekian gitu. Nah, itu nanti jadi yang ditarik adalah yang terkontaminasi saja, sedangkan yang lainnya tidak. Jadi ditarik itu berapa jumlahnya di toko apa saja misalnya. Nah, gitu. Jadi ini untuk apa, melakukan produk yang tidak memenuhi kriteria halal. Terus melakukan pengendalian termasuk melakukan pengamanan dan pengawasan. Jika produk sudah terlanjur dijual, maka produk harus ditarik. Tidak dijual ke konsumen yang mempersyaratkan produk halal. Jadi tidak boleh dijual ke konsumen karena harus ditarik. Yang kedua, tidak boleh diproses ulang, tidak boleh diproses ulang atau downgrade atau direformulasi karena dia sudah mengandung terkontaminasi yang tidak halal. Tidak boleh diklaim sebagai produk halal, jelas. Jika tidak dapat dijual konsumen yang tidak mensyaratkan produk halal, maka produk tersebut dimusnahkan atau dimanfaatkan sebagai pakan. Jadi bisa dimusnahkan, dimanfaatkan sebagai pakan atau dimanfaatkan sebagai pupuk misalnya. Nah, ini diperbolehkan. Jadi dimusnahkan atau dimanfaatkan sebagai. Jadi ini juga harus ada SOP-nya. Kalau misalnya ada produk tidak memenuhi kriteria halal, maka diapakan, misalkan itu. Jadi musnahkan atau dijadikan atau dimanfaatkan sebagai pakan atau jadi pupuk misalnya. Itu. Nah, terus yang kelima itu adalah pemantauan dan evaluasi. Bapak Ibu sekalian, kalau semuanya, jadi tadi sudah sistemnya dibuat, ini sistem yang kriteria yang kelima itu dilakukan pemantauan. Atau pemantauan ini apakah jalan implementasinya? Ya, tadi ya mulai dari pengadaan bahannya tadi, apakah jalan sesuai dengan daftar bahan, gitu kan? Masuk ke gudang, apakah gudangnya sudah sesuai? Ketika bahan datang, dicek dulu. Setelah itu masuk ke gudang. Setelah gudang nanti diambil untuk produksi berapa? Ada nggak pengkodean? Ada nggak kartu kontrol misalnya? Nah, seperti itu. Terus diproduksinya seperti apa? Nah, itu ada pemantauan dan evaluasi. Intinya terkait dengan eh, semua lini gitu ya itu dilakukan evaluasi istilahnya adalah audit internal. Nah, di sini jadi ada ketentuan pemantauan dan evaluasi dalam SCPH itu ada audit internal. Jadi kapan audit internal itu dilakukan? Audit internal itu dilakukan minimal setiap 1 tahun sekali, jadi setahun sekali dilakukan audit internal. Jadi kalau sudah dibuat sistemnya nanti berikutnya dilakukan pemantauan. Jadi kalau istilahnya kan gini, kalau di awal tadi saya tampilkan ada eh, PDCA. PDCA itu adalah Plan, Do, Check, and Action. Jadi setiap segala sesuatu itu harus direncanakan. Jadi direncanakan. Ketika kita merencanakan dengan bagus, berarti intinya kita ingin membuat suatu produk itu menjadi bagus. Kalau kita gagal merencanakan, nah, sama dengan kita merencanakan kegagalan. Gitu. Jadi makanya dibuat bagus. Kalau misalnya anak-anak mahasiswa misalnya itu bikin proposalnya kan harus bagus tuh, bikin bagus. Jadi nanti pada saat pelaksanaannya jalannya bagus, tidak karena aut-autan nanti bingung di tengah jalan ternyata timbul masalah. Jadi plan, do, check, and action. Jadi dilakukan perencanaan, setelah itu do, dilaksanakan apa yang direncanakan tadi. Setelah dilakukan maka ada pengecekan. Jadi ada pemantauan, ada evaluasi, dicek benar nggak yang tadi dijalankan itu adalah sesuai dengan rencana yang telah dibuat. Ya kan gitu. Nanti setelah itu dilakukan action, jadi tindakan dari hasil yang telah eh, hasil dari pengecekan tadi, evaluasi tadi. Nah, itu ada juga kaji ulang manajemen dilakukan untuk mengevaluasi penerapan SCPH. Jadi audit internal itu untuk memantau penerapannya, kaji ulang itu untuk melakukan evaluasi. Makanya dinamakan dengan pemantauan dan evaluasi. Nah, prosedur audit internal dan kaji ulang manajemen harus ada temuan audit. Jadi ada nggak temuannya? Misalnya temuannya ya sekitar implementasi SCPH. Jadi misalnya tadi saya sampaikan bahwa ada nggak
pengadaan bahan yang tidak sesuai dengan daftar bahan? Ada enggak proses produk yang tidak sesuai dengan diagram alirnya? Ada enggak penyimpanan yang tidak sesuai? Ada enggak proses penyajian misalnya atau pendistribusian ternyata tidak menggunakan armada yang sudah ditetapkan misalnya. Nah, ini adalah bagian-bagian yang dilakukan proses audit. Jadi ya. Nah, temuan ketidaksesuaian sesuai dengan kriteria SPH dan peserta sertifikasi harus segera dilakukan tindakan perbaikan. Jadi ada perbaikan. Jadi kalau misalnya tadi, oh ternyata di gudang itu ditemukan, misalnya di gudang peralatan ditemukan adanya eh, kotoran tikus misalnya. Nah, kotoran tikus maka perlu dilakukan tindakan perbaikan dan tindakan pencegahan. Berarti kalau ada kotoran tikus berarti di peralatan tadi harus dicuci tindakan perbaikannya. Dicuci kan itu. Nah, yang nyuci bagaimana? Jadi ada auditor halal, Bapak Ibu sekalian sebagai penyelia halal itu adalah sebagai auditor halal internal yang melakukan eh, mengaudit. Jadi audit internal. Oh benar nggak? Oh ini kok ada ini, kayak gitu. Oh ternyata di situ ada lubang misalkan, ada lubang yang memungkinkan tikus keluar masuk. Nah gitu. Tadi alatnya sudah dicuci, kalau sudah dicuci maka ada tindakan pencegahan. Bagaimana supaya tikus tidak masuk? Misalnya lubangnya ditutup misalnya. Nah itu pencegahan. Jadi mencari akar masalahnya. Kenapa sama ada tikus masuk? Berarti karena memang ada lubang yang ada di apa, gudang peralatan tadi. Nah, berarti dikasih ditutup. Setelah itu juga dikasih apa? Peralatan untuk penangkap tikus atau pengusir tikus misalnya. Nah, itu adalah bagian-bagian dari perbaikan dan eh, perbaikan dan pencegahan gitu. Nah, jadi tapi ini Bapak sekalian tidak hanya dibiarkan abang. Tadi ketika ada temuan misalnya gitu, ditanya itu, ini berapa lama mau diselesaikan misalkan gitu. Berapa lama mau diselesaikan ini? Kalau misalnya ini, oh ya kami bisa kok ini menyelesaikan gini hanya waktu 2 hari. Artinya kalau misalnya tanggal sekarang, tanggal 19 ya, tanggal 19, kok 19, 22, tanggal 22 itu ada temuan, maka berapa lama? Misalnya sehari, berarti 23 nanti bisa sudah kami lakukan perbaikan dan pencegahan. Artinya hari ini juga bisa kita lakukan perbaikan dengan mencuci, ditunjukkan bahwa ini hasil cuciannya. Terus kalau yang menutup karena perlu harus beli bahan segala macam, misalnya atau beli pengusir tikus, maka besok. Jadi ada form form terkait dengan tindakan perbaikan dan pencegahan tadi. Ada buktinya. Buktinya apa? Ya, jadi di foto ada pembelian peralatan atau perlengkapan untuk menutup, ada kwitansinya misalnya kan. Terus kalau di YouTube sendiri siapa yang nutup? Ada tukangnya enggak misalkan itu. Kalau ada tukang berarti bayar tukang misalkan gitu. Terus ada fotonya pada saat menutup. Nah, misalnya ini adalah contoh-contoh perbaikan dan ini dari ini. Nah, bukti pelaksanaan audit internal dan kaji ulang manajemen dipelihara. Tadi, jadi ada juga. Jadi eh, dilakukan. Jadi ada daftar hadir, ada audit yang oke, hari ini saya sebagai penyelia halal atau kami sebagai auditor halal internal akan melakukan audit internal terkait dengan implementasi SJPH misalnya. Nah, mungkin ada daftar hadirnya, ada dokumentasinya. Oke, yang pertama bagian pengadaan bahan mungkin ditanya. Nah, satu-satu dulu kaitan dengan kesesuaian dari dokumen itu. Gitu. Terus lanjut yang lainnya. Terus kaji ulang penerapan SJPH adalah evaluasi aktivitas implementasi SJPH yang dilakukan oleh pelaku usaha untuk memastikan kesesuaian, kecukupan dan efektivitas sistem yang dijalankan terus berlanjut. Prosedur kaji ulang harus dimiliki, dilaksanakan sedikitnya sekali dalam 1 tahun, sama dengan audit internal, jadi bisa dilaksanakan bersama-sama. Terdapat bukti tindak lanjut hasil kaji ulang, bukti kaji ulang manajemen harus dipelihara, hasil kaji ulang disampaikan kepada pihak yang bertanggung jawab untuk semua aktivitas. Nah, terus yang keenam, ini adalah terkait dengan informasi terdokumentasi. Jadi yang 5 tadi kan itu kriteria SJPH, 5 kriteria SJPH. Jadi 5 tadi kan pertama pendahuluan segala macam, ada azas yang keempat, kelima kriterianya ada 5. Nah ini terkait dengan informasi dokumentasi. Jadi informasi dokumentasi dibuat dalam penerapan SJPH, memiliki informasi terdokumentasi penerapan SJPH yang dituangkan dalam manual halal atau manual SJPH. Jadi Bapak Ibu sekalian sebenarnya membuat manualnya dulu. Jadi manualnya dibuat, setelah itu diimplementasikan. Jadi memelihara. Jadi ada buktinya. Jadi pada saat nyusun manual SJPH itu
Ada nggak berapa orang misalnya itu? Ada nggak daftar hadirnya? Nah itu juga bisa dijadikan informasi yang terdokumentasi bahwa menyusun SCPH ini tidak hanya satu orang, tapi beberapa orang dilibatkan. Menyusun manual halal yang disesuaikan dengan skala industri, struktur organisasi, ruang lingkup, tahapan proses produksi, tingkat risiko, dan lain-lain sesuai dengan pedoman dan ketentuan dari BPJPH. Nah ini, jadi yang tadi saya sampaikan bahwa manual SJPH itu harus dibuat. Jadi ini dokumen perencanaan. Makanya manual SJPH atau dikatakan ini adalah sistem ini harus dibangun terlebih dahulu. Bapak Ibu sekalian sebagai penyelia halal itu kan orang yang ditunjuk yang bertanggung jawab. Jadi di beberapa tempat itu pemilik usahanya pokoknya saya tahunya beres. Kami sebagai pemilik usaha pengennya produk kami bersertifikat halal. Jangan apa? Sudah siapkan semua bahan-bahannya. Udah kalian ikut pelatihan, sudah semua prosesnya. Pokoknya sertifikasi halal ini harus disesuaikan dengan standarnya. Apa-apa yang diperlukan silakan dilengkapi misalnya. Biasanya gitu. Jadi penyelia halalnya yang menyiapkan karena penilai halal yang bertanggung jawab. Nah, ini dokumen manualnya, contohnya. Jadi kalau kriterianya tadi ada komitmen tanggung jawab, ada bahan, terus berhalal, produk, pemantauan dan evaluasi. Jadi saya kira itu Bapak Ibu sekalian terkait dengan paparan saya dengan eh, terkait dengan sistem jaminan produk halal. Silakan kalau ada yang ditanyakan, dipersilakan. Silakan raise hand kalau ada yang ditanyakan. Izin bertanya, Pak. Ya, boleh. Oh, Ini mohon Pak. maaf, Pak. Tadi saya ada telepon dari KSPPG. Jadi, Irfan, Pak, saya, Pak. Oh, oke, ya, ya. Halo. Halo, kalau ini Pak, tadi saya mau nanya. Kan, eh, ya, silakan. ya, Pak, terkait internal auditnya, Pak, ya. Kebetulan kan memang itu setiap setahun sekali kan harus diaudit ya, Pak, ya. Hmm. Nah, terkait internal itu, berarti kan LPH itu biasanya itu kan ditunjuk langsung biasanya dari si mitranya atau perusahaannya untuk auditing. Nah, tiba-tiba kalau misalnya di pertengahan jalan itu ada auditing tapi tanpa harus ditunjuk itu bagaimana, Pak? Nah, nggak bisa. Jadi eh, saya kan tadi menyampaikan sama Pak Osep bahwa saya adalah asesor halal. Jadi auditor itu termasuk saya yang uji. Jadi kita harus uji bagaimana dia harus menjalankan tugas sebagai seorang auditor. Maka harus ada surat tugas, harus dikomunikasikan dengan pelaku usaha, kapan waktunya, berapa lama. Jadi dibuat terperinci, ada jadwalnya. Oke, misalnya ini perlu waktu hanya sehari. Sehari itu kemana aja? Mulai ada eh, dari kantornya dia itu jam sekian menggunakan kendaraan ini misalnya gitu. Atau dikomunikasikan karena tidak ada kendaraan minta dijemput dari pihak perusahaan. Jadi itu ada komunikasi. Jadi pasti ada komunikasi. Jadi itu yang terkait dengan pemeriksaan atau audit. Itu Pak Irfan ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke Pak Zul, silakan Pak Zul. Izin Pak. Pak Zul tadi raise hand. Pak Zul Fadli. Pak Zul silakan di unmute dulu Pak. Ya, silakan Pak Zul. Pak Zul di unmute. Silakan masih audionya masih mute tuh. Ya, sudah oke. Halo, halo Pak. Assalamualaikum Pak. Izin bertanya Waalaikumsalam. Pak, saya dari sedang berdagang Sumatera Utara. Eh, contoh ketika saya contoh udah jadi penyelia halal. Ketika nanti bahan bakunya yang memang memerlukan apa sertifikat halal, contohnya, tapi dia masih sertifikat halalnya itu masih legalnya MUI. Apakah itu boleh atau diganti dengan bahan baku yang lain? Jadi gini, Pak Zul terima kasih. Sertifikat halal dengan sejak berlakunya Undang-Undang Jaminan Produk Halal secara bertahap itu sudah diambil alih oleh BPJPH. Sehingga saya kira itu sejak 2000 mungkin sejak 2023 ya. Hampir semuanya itu sudah melalui BPJPH.
Itu pun sebenarnya di 2021 sudah mulai pelaksanaan kan sebenarnya waktu itu. Nah, eh, takutnya gini, ketika mereka masih menggunakan nomor halal MUI, itu justru mereka tidak mengurus perpanjangannya. Misalnya gitu kan. Nah, nomor yang baru itu kan dimulai dengan ID sama 17 digit ya, gitu kan. Jadi seperti itu. Jadi kita pastikan dulu. Nah, sebenarnya juga bisa masuk ke kita cari nama. Bisa aja misalnya dia menggunakan kemasan yang lama. Bisa jadi seperti itu karena dia produksi kemasan cukup banyak dan menggunakan logo halal MUI dengan nomor sikat MUI. Padahal sudah apa, melakukan pengurusan yang baru, gitu kan. Nah, nanti kita cek aja lewat bpjph.halal.go.id dari yang saya tampilkan tadi. Kita cari aja nama bahannya. Misalnya nama bahannya adalah eh, apa, terigu, apa namanya, terigu segitiga biru misalnya gitu. Nanti waktu kita datang itu melihat loh, kok ini masih pakai logo yang lama kan gitu. Nah, ada kemungkinan tadi bahwa kemasannya itu masih menggunakan kemasan atau menghabiskan kemasan yang lama gitu. Jadi kita bisa mengecek apakah memang sertifikatnya itu sudah ada yang baru atau enggak. Jadi kalau enggak ada ya sudah kita beralih dengan bahan yang serupa yang sudah punya sertifikat halal. Gitu Pak Zul. Ada siapa tadi? Bu siapa? Atau Mbak? Izin Pak. Bu siapa ini? Bu Yulia Pak. Oke, oke, Bu Yulia. Ya, Iya. Kita ya terkait kami yang hadir hari ini untuk ikut sebagai penyelia Pak ya, tapi kan non SK ini non kompetensi Pak ya. Berarti non kami kompetensi. hanya bisa mewakili satu SPPG Ya, betul. gitu. Nah, gimana Pak kalau misalnya kami menggandeng satu penyelia halal, penyelia internal yang sudah beruji kompetensi, itu Mm-mm. bisa nggak Pak? Bisa, bisa menggandeng karena yang mungkin dia punya uji kompetensi mungkin lebih karena pelatihannya lebih lama ya. Kalau yang uji kompetensi kan pelatihannya 3 hari, jamnya JPL-nya beda. Terus dia melakukan OJT, on the job training. Jadi dia sudah praktek melakukan penyusunan manual SJPH, dia praktek melakukan audit internal, misalkan gitu. Artinya ketika dia punya ini sudah diyakini bahwa dia itu adalah orang yang kompeten kan gitu. Tapi memang Oh, harapannya itu adalah tadi saya sampaikan kalau bisa adalah eh, dari pelaku usaha itu. Jadi kalau misalnya ada tadi Bu Yulia masuk, kalau menggandeng penilaian kan masuk di itu, di SK itu. Jadi ada satu, dua, izin. tiga, empat kan ada beberapa. Enggak apa-apa sih. Gitu. Nggih, Pak, karena mohon maaf karena kan kami memiliki beberapa dapur ya atau SPPG ada di Papua, ada di Lampung. Ya. Jadi Hmm. mungkin alternatifnya kami menggandeng penyelia halal yang sudah beruji kompetensi, Pak. Artinya berarti kami juga bisa mewakili beberapa SPPG, Pak ya? Enggak, kalau SPPG-nya kan satu SPPG satu penyelia dan pengajuannya kan sendiri-sendiri kayaknya itu. Oh, begitu. Jadi Baik. makanya kalau itu bisa sebagai konsultannya kali ya. Karena Oh, ada beberapa yang memang kalau selama ini pengajuan reguler yang itu perusahaan yang sama. Tapi itu juga bisa ditanyakan. Tapi sepenangkapan saya itu satu dapur satu penyelia. Jadi banyak dapur oh, masing-masing. berarti ada miskom, Pak. Sekarang saya dapat informasinya begitu. Makanya saya ambil yang reguler dulu. Tadinya kan maksudnya langsung yang beruji kompetensi. Tapi bilang ya Mm-mm. udah kayaknya bisa deh untuk lebih dari satu SPPG. Hmm. Nah, makanya gitu. Makasih, Pak. Nah, itu kebijakan karena eh, kalau memang bisa sebenarnya kan gini, sistem itu kan masuk ke ini ya, masuk ke sistemnya BPJPH. Jadi yang ngoreksi Siap, itu BPJPH, yang ngoreksi. Jadi siap, misalnya siap. gini, oh ini kok sama orangnya misalnya gimana? Atau misalnya dicoba ternyata nggak dikembalikan misalnya ini gandeng yang sudah apa uji kompetensi sekian misalnya diajukan misalnya ternyata nggak dikembalikan oleh BPJPH berarti kan boleh misalnya gitu aja sih. Oh ya baik. Terima kasih, Pak Hadi. Terima Ya, kasih, Pak. oke. Oke, ada lagi Bapak Ibu sekalian. Pak, satu lagi Pak, mau nanya lagi boleh? Pak, siapa ini? Irfan Pak, Oke, oke. Pak terkait masih terkait auditing Pak. Bila mana saya kan di SPPG Pak ya, Ya. bila mana ditemukan bahwasannya
ternyata dari LPH itu ngaudit, ternyata memang ada temuan. Mm-mm. Prosesnya itu apakah operasionalnya itu dihentikan sementara atau bisa berlanjut dengan catatan khusus, Pak? Terima kasih. Temuannya temuan mayor apa minor? Misal gini Pak, di salah satu, kalau misalnya untuk bahan baku sih nggak ada ketemuan, misal di ini Pak, di lingkungan lah ya Pak ya, Ya, lingkungan sekitar misalnya tidak memenuhi untuk sertifikat halal misalnya Pak ya, tiba-tiba dari auditing itu ngecek, wah ini tidak bisa nih, tidak bisa, ini harus diberesin dulu terkait kondisi lingkungan ya Pak ya, ya, ya. apakah itu dihentikan sementara atau bisa dijalankan dengan catatan harus diperbaiki gitu Pak? Ya, ya. Sebenarnya kan gini, ada mungkin nanti disampaikan juga terkait dengan temuan. Kan ada yang close, ada yang open ya kan. Nanti ini di hari kedua kayaknya. Nah, temuan itu harus diselesaikan. Harus diselesaikan dalam artian gini, ada yang temuan minor, ada yang temuan mayor, ada yang temuan itu bisa diselesaikan kalau administrasi bisa, misalnya semalam selesai, misalnya kan tidak harus menunggu dan itu bisa jalan. Dan juga ada temuan yang kita tidak mungkin menyelesaikan itu, maksudnya dihentikan proses produksinya, asalkan bisa menjaga, misalnya gini, oh ini harus dibuat penutup misalnya ya, atau buat apa misalnya, nanti sambil proses bisa aja, sambil proses kan itu nanti terkait dengan waktu. Jadi kalau dia sudah selesai dianggap close, jadi proses pengajuan sertifikat halal itu bisa dilanjutkan. Dikirim misalnya oke laporannya oke close ini. Yang tempat yang itu misalnya berdekatan dengan tempat produksi ternyata sudah ditutup misalnya karena butuh waktu tadi sehingga kita bisa aja kita dokumentasikan, kita video ini hasilnya. Nanti dibuat catatan oleh auditor, oke close. Sehingga laporan kan nanti auditor bikin laporan tuh. Jadi bikin laporan, oke semua tidak ada masalah sudah karena ini pada saat pertemuan ada temuan tapi sudah diselesaikan batang sekian, bukti fotonya segala macam dilampirkan. Nanti baru masuk ke komisi fatwa untuk disidangkan di fatwa itu. Seperti itu sih. Artinya selama itu apa tidak fatal istilahnya yang di situ menyebabkan ini artinya produksi juga masih bisa dijalankan gitu. Nah memang tadi eh, yang ada nggak di situ misalnya anjing berkeliaran misalkan gitu, ada nggak kontaminasi daging babi, nah itu kan panjang itu kalau itu. Oh berarti kalau ada anjing berkeliaran berarti harus tempatnya disesuaikan jangan sampai anjing keluar masuk. Oh kemarin kontaminasi babi berarti harus ada pencucian secara keseluruhan di peralatannya, pensucian sesuai dengan prosedur. Jadi seperti itu. Artinya belum bisa dijalankan sebelum proses pensucian. Tapi ada juga yang tetap jalan gitu kan, dianggap sebagai temuan-temuan mikro, temuan-temuan yang resikonya tidak resiko tinggi kan. Oke. Oke Pak, Baik, Pak, itu ya terima Pak kasih Irfan Pak. ya. Ini ada pertanyaan dari Pak Sudirman terkait dengan Juleha. Juleha bisa nggak melayani lebih dari satu dapur MBG? Nah, eh, juru sembelih halal, ya, Juleha, itu selama ini kan gini, dilatih Juleha itu harapannya eh, rumah potong unggasnya, rumah potong ayamnya itu mengurus sertifikat halal karena persyaratan dari Kementerian Pertanian, Kementan ya kayaknya ya. Itu ketika mengurus sertifikat halal maka juru sembelihnya itu minimal 2 orang. Jadi pelatihan saja sama dengan Bapak, tidak perlu uji kompetensi misalnya. Karena usahanya itu kalau mikro kecil misalnya kan itu. Kalau menengah besar tetap adalah uji kompetensi. Jadi eh, ya kadang-kadang gini, sebenarnya enggak boleh karena dia standarnya itu adalah standar pengujian atau pengajuan sertifikat halal untuk rumah potong ayamnya. Jadi tinggal misalnya Bapak kalau sudah ada sertifikat halalnya untuk rumah potong ayamnya, misalkan gitu. Nah, sebenarnya bisa membuka jasa sama dengan RPH tadi, jasa penyembelian dia itu. Sehingga Bapak Ibu sekalian mengirim ayamnya misalnya, ini alternatif sama dengan jasa yang tadi saya cerita RPH, kan sama. RPH itu adalah RPH-nya yang disembelih. Nanti dia yang disembelih, yang disertifikasi jasanya. Nah, sama dia kalau mau berarti menyiapkan jasa penyembelihan ayam misalnya. Sehingga sama di dinas sini Samarinda juga
tempat itu adalah jasa miliknya Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda, itu jasa aja. Jadi menyediakan jasa. Jadi yang nyembelih ke sana itu adalah orang lain. Jadi jadi dinas menyiapkan tempatnya, peralatannya, segala macam, termasuk menyiapkan julehannya. Jadi kalau misalnya ada yang ke sana, nyembelih artinya itu sudah bersertifikat halal apa rumah potong ayamnya, misal gitu. Itu alternatif sih bisa seperti itu. Tapi kalau misalnya tadi dia diambil kemana-mana, nah itu yang susah kan gitu. Karena dia bersertifikat juleha, tetapi yang diminta di dokumen itu adalah sertifikat misal gini ayamnya atau sapinya dari rumah potong mana apakah dia sudah bersertifikat halal atau belum misal gitu jadi bukan julehannya. Nah memang dulu Bapak Ibu sekalian karena ini kan namanya juga perkembangan ya namanya perkembangan peraturan dulu itu diperbolehkan dulu jadi dulu diperbolehkan gini kalau belum bersertifikat halal itu belum sertifikat halal dulu itu komisi fatwa itu datang ke eh, penyembelihannya. Nah, didatangi penyembelihannya, dipastikan apakah penyembelihannya sesuai dengan syariat Islam, misalnya. Jadi ada sampai seperti itu. Jadi audit itu tidak hanya di dapurnya, tetapi sampai juga kalau ini menggunakan ayam yang julehannya sudah punya sertifikat juleha misalnya. Di mana di sini, oke. Nah, ada yang dulu itu dipraktekkan misalnya. Oke, praktek menyembelih misalnya apa yang dibaca, dicek apa yang apa yang putus berapa semacam itu dulu. Nah sekarang ini karena sudah banyak apa rumah potong ayam yang bersifat halal, makanya kadang-kadang gini, enggak mau ribut ke sana kemari ya sudah lengkapi dengan dokumen halal dari rumah potong ayamnya, gitu sih. Ada lagi Bapak Ibu sekalian? Izin Pak, Pak Adi, Ya, saya Azmat Pak, 050. Mau sedikit ini ya Pak ya, sharing terkait ya, dengan masalah apa namanya MBG Pak, di ya, SPPG. Seperti kita tahu bahwa untuk pengurusan halal ini kan, kalau nggak salah saya dapat informasi itu paling eh, harus cepat mungkin minimal dikasih waktu 1 bulan Pak. ya, ya. Hmm. Cuma yang menjadi permasalahan di kita mungkin ya Pak ya, kalau di tempat saya itu kisaran SPPG itu ada sekitar 15 sampai 20 SPPG Pak. Hmm. Nah, jadi dengan kondisi yang saat ini, Bapak tahu sendirilah mungkin kalau di daerah kepulauan ini kan agak sulit ya Pak. Ya, Artinya untuk mendapatkan, ya memang sekarang kan sudah canggih, tapi orang-orang yang punya kompetensi, orang-orang yang ingin apa mengikuti hal-hal seperti ini itu sangat minim ya Pak. Dan juga yang menjadi permasalahannya itu auditor ini kan SPPG ini kan harus pakai di samping penyelia harus ada editor ya Pak ya. Terus yang menjadi permasalahannya itu untuk sampai saat ini mungkin auditor yang ada di pusat saya tidak tahu berapa jumlahnya, tapi untuk saya rasa di daerah kami di kepulauan itu Pak untuk auditor itu mungkin bisa dihitung pakai tangan ya Pak. Nah, kemungkinan dengan jangka waktu 1 bulan ini yang harus disiapkan 15 sampai 20-an, saya rasa mungkin ada kebijakan lain yang mungkin Bapak di sini sebagai apa ya memberikan masukan ataukah bahkan saran gitu. Mungkin ada apa namanya input yang harus disampaikan gitu loh Pak. Jadi mungkin permasalahan kita di SPPG itu seperti itu Pak. Mungkin itu aja dulu Pak yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. oke. Ya, eh, Bapak terkait dengan apa? Memang kan diterapkan ini. Nah, Bapak sendiri kan gini. Sertifikat penyelia ini kan juga sampai sekarang misalnya ini kami juga tidak tahu karena yang menandatangani kan langsung dari BPJPH. Jadi setelah selesai dibuatkan sertifikat bahkan di ini kan diundur misalnya ada yang belum mengerjakan tugas masih dikasih kesempatan semacam sehingga begitu selesai semua satu kelas baru dibuat sertifikatnya dikirim ke BPJPH untuk ditantangani oleh BPJPH. Nah kalau sudah dibuat baru bisa digunakan untuk mengisi istilahnya yang kolom penyelia halal itu kan. Nah, karena harus upload sertifikat kan gitu. Nah memang saya kira enggak ini ya
Nah, mungkin ada toleransi. Menurut saya sih ada toleransi, tidak harus 1 bulan. Kalau ini perkiraan saya, karena dari situ aja jelas. Oh ini sertifikatnya misalnya belum ada, misalnya, sehingga harus menunggu dulu kan gitu. Nah, seperti itu, Pak. Eh, Harapannya memang bisa lebih cepat kan itu, bisa lebih cepat sehingga menu menu makanan yang disajikan kepada anak-anak kita, siswa itu semuanya sudah punya sertifikat halal sehingga istilahnya kan menjamin ketenangan dari yang mengkonsumsi kan gitu. Gitu, Pak. Ya, baik. Terima kasih, Pak. Mas Adi. Pak Usep, ini waktu Siap, Pak Adi? ini waktu Indonesia Tengah sudah memanggil ini. Oh iya, silakan mau sholat silakan Pak. Kalau ini waktunya kan tinggal sekitar dua Dua puluh puluh lima lima menit. ya, 25. Gak apa-apa ini Ya jika kalau ada yang ingin, ya kan kalau ada yang ingin ditanyakan masih punya ya waktu yang oke. ingin Pak sholat Asman, silakan sholat. Pak Asman tadi mau tanya ya, Ya, Pak. yang resen tadi. Ya, sudah saya sampaikan tadi, Pak. Oke, sudah. Yang terkait Ada dengan lagi, Bapak sekalian? Hmm. Kayaknya penjelasan saya cukup itu, Pak Usep. Cukup jelas di satu sisi, di sisi lain karena mendekati maghrib itu gitu kan. Ya teman-teman dari waktu Indonesia bagian Barat masih maksudnya gini, jika waktunya sholat ya silahkan Bapak yang sudah waktunya sholat maghrib mungkin sudah tiba dipersilahkan. Tapi yang berada di Indonesia bagian Barat jika masih ingin ada yang ditanyakan pada narasumber tidak menutup gitu Ya, loh. nggak apa-apa ini saya sambil Oh, Pak Hadi mendengarkan ada di azan. sana ya, Pak Hadi. Ini Maaf ya. azan. Kalau Oh, ada maaf, yang maaf, Pak Hadi. ditanyakan, Pak Hadi ada di waktu Indonesia bagian timur ya. Iya, ya iya, Wita, iya, Wita, iya. Pak. Ya, sudah azan ini. Oke, oke, oke. Iya, ya. Ya, mungkin kita bisa akhiri saja. Ya, ya, saya lupa ini, Pak Hadi. Posisinya bukan di barat ya, Pak ya. Ya, saya di Wita, Pak. Iya, iya, baik, 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 Bapak Ibu. Oke, eh oke, saya mungkin satu pertanyaan lagi deh sebagai penutup mungkin. oke Bapak Ibu silakan. ada? Ya, silakan kalau ada pertanyaan satu. Oke. Oh, nampaknya sudah selesai, Pak Hadi. Ya, Bapak Ibu sekalian, karena daerah kebetulan trainernya dari wilayah bagian apa di berarti ya? Wita, Bapak Wita, bagaimana? bagian Wita ya berarti sudah waktunya maghrib juga. Ya mungkin bisa kita akhiri. Tapi Bapak jika ada yang kurang jelas mungkin bisa apa ditanyakan di grup gitu nanti biar Pak Hadi yang akan menjawab terkait masalah sistem jaminan produk halal ini jika masih ada yang belum jelas. Mungkin bisa kita akhiri saja, Pak Hadi. Ya, oke. eh Sekali lagi, mungkin closing statement dulu, Pak. Silakan, Pak. Oke, ini saya membaca di chat itu kebetulan dijawab sama Pak Tony. Jadi yang Pak Sudirman nanya itu, ya Pak Sudirman ini ya, apa? Ya, terkait dengan Juleha bisa nggak melayani lebih dari satu dapur BMG, MBG ya. Jadi dijawab sama Pak Tony bisa. Memang idealnya yang seperti saya sampaikan tadi bahwa kalau misalnya mau buka apa jasa penyembelian, gitu kan, gini. Oh ya, jangan lupa Bapak Ibu sekalian mengingatkan apa mengisi daftar hadir ya untuk sesi yang Ayo, Pak, absennya dilengkapi, Pak. ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, sedikit penutup dari saya terkait dengan pelaksanaan dari eh, pengajuan sertifikat halal bahwa yang kita bangun terlebih dahulu itu adalah sistemnya. Maka kita harusnya menyiapkan namanya manual sistem jaminan produk halal. Jadi kita bangun dulu, kita siapkan dulu, gitu ya. Jadi kita siapkan dulu, gitu ya. Jadi kita siapkan sistemnya, kita sesuaikan dan kita uji cobakan istilahnya. Makanya tadi ada audit internal benar nggak sudah dijalankan. Kalau oke kita jalan. Sebelum di audit orang luar tadi banyak
temuan, maka kita bisa perbaiki di awal sehingga ketika diaudit oleh pihak LPH itu hasilnya close semua, tidak ada masalah. Saya kira itu. Terima kasih Bapak Ibu sekalian atas waktunya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.